Nama saya Niptu Adina Gianti, NIM P0713120005. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan laboratorium medis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu I Gusti Ayu Sri Diana Putri selaku dosen mata kuliah komunikasi, yang saya hormati teman-teman dan saudara sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema pentingnya melakukan pemeriksaan laboratorium. Hadirin sekalian, pemeriksaan laboratorium merupakan suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil sampel atau bahan dari pasien dalam bentuk darah, sputum atau dahak, urin atau air kencing, kerokan kulit, dan cairan tubuh lainnya untuk membantu menegakkan diagnosis dari suatu penyakit. Pemeriksaan laboratorium tidak hanya dilakukan bagi individu yang sakit saja. Individu yang sehat secara rutin melakukan pemeriksaan laboratorium akan memperoleh berbagai manfaat. Pemeriksaan laboratorium ini dapat berupa medical check-up secara berkala. Dengan melakukan medical check-up secara berkala, kita dapat memonitoring kesehatan kita. Di dalam pemeriksaan laboratorium ada 3 proses tahapan, yaitu persiapan, pemeriksaan, dan pasca pemeriksaan. Ketiga tahapan tersebut memiliki perannya masing-masing. Ketika salah satu tahapan tersebut mengalami kesalahan, maka dipastikan hasil akhir atau pasca pemeriksaan pasti akan salah. Proses persiapan tersebut meliputi persiapan pasien, pengambilan sampel, pengiriman sampel ke laboratorium, penanganan sampel, dan penyimpanan sampel. Sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium, seorang pasien akan berkonsultasi dengan dokter. Pada proses ini, akan dilakukan anamnesa oleh dokter untuk mengetahui data kesehatan pasien, riwayat penyakit keluarga, dan kondisi kesehatan pasien sekarang ini. Dari hasil anamnesa, dokter akan merencanakan pemeriksaan laboratorium yang tepat dan sesuai dengan kondisi kesehatan si pasien. Maka dari itu, informasi yang diberikan ini harus jelas agar nantinya tidak menimbulkan ketakutan atau persepsi yang salah. Dokter dibantu dengan para medis diharapkan bisa memberikan informasi yang baik dan benar mengenai tindakan apa yang harus dilakukan, manfaat dari tindakan itu, dan persyaratan apa saja yang harus dilakukan oleh pasien. Jadi sangat berpengaruh sekali ketika suatu informasi diberikan kepada pasien. Ketika instruksi serta saran yang diberikan oleh dokter dapat dijalankan dengan baik dan benar oleh pasien, maka output yang diperoleh adalah hasil pemeriksaan laboratorium yang tepat dan akurat. Pemeriksaan laboratorium darah lengkap contohnya. Ada beberapa manfaat yang didapat dari pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan darah lengkap adalah tes darah yang dilakukan untuk mengetahui jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit dalam tubuh kita. Jumlah sel darah menggambarkan kondisi kesehatan tubuh kita, sehingga nantinya dapat membantu dokter untuk menentukan diagnosis serta pengobatannya. Masih banyak orang yang enggan disuntik untuk diambil darahnya, padahal pemeriksaan darah lengkap ini penting dilakukan untuk mengetahui kesehatan tubuh kita secara keseluruhan dan bisa mendeteksi lebih awal penyakit yang sedang kita derita, sehingga nantinya bisa dicegah lebih awal. Pengambilan darah lengkap dilakukan dengan cara mengambil darah dari pembuluh pena yang terletak di dekat permukaan kulit. Daerah yang biasanya dipilih adalah pada bagian lipatan siku. Pengerjaan tes ini cukup mudah dan hanya memerlukan waktu beberapa menit. Adapun langkah-langkah yang dilakukan petugas laboratorium dalam pengambilan sampel untuk pemeriksaan darah lengkap. Yang pertama, petugas laboratorium akan membersihkan area lokasi pengambilan darah dengan cairan antiseptik.
Kemudian, mengikatkan tali elastis pada bagian atas lokasi pengambilan darah agar nantinya aliran darah terbendung pada lokasi tersebut. Kemudian, menusukkan jarum ke pembuluh pena dan menyedot sesuai dengan kebutuhan. Lalu, tampung darah tersebut dalam sebuah tabung kecil. Tutup luka bekas jarum suntik dengan perban. Setelah itu, tempelkan label yang berisi nama dan waktu pengambilan sampel pada tabung penyimpanan darah. Setelah itu dikirimkan ke laboratorium untuk diperiksa. Prosedur ini memang terasa sedikit tidak nyaman, apalagi ketika jarum suntik menusuk pada kulit. Mungkin setelahnya akan muncul sedikit memar pada lokasi pengambilan darah. Ada 3 jenis sel darah yang dihitung dalam pemeriksaan ini, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit. Batas normal untuk kadar masing-masing sel darah ditentukan pada usia dan jenis kelamin. Jumlah sel darah yang terlalu banyak atau terlalu sedikit akan menandakan adanya gangguan atau kondisi medis tertentu. Sel darah merah atau eritrosit. Proporsi sel darah merah tergambar dalam 2 komponen, yaitu hemoglobin dan hematokrit. Hemoglobin adalah protein pembawa oksigen, sedangkan hematokrit menggambarkan perbandingan sel darah merah terhadap total darah. Kadar hemoglobin rendah dan hematokrit di bawah normal menandakan anemia yang bisa disebabkan oleh berbagai macam penyakit. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan infeksi. Kadar leukosit yang tinggi disebut leukositosis, kadar yang rendah disebut leukopenia. Kadar sel darah putih yang tidak normal ini bisa menandakan adanya berbagai macam penyakit seperti infeksi, stres, atau penyakit autoimun. Trombosit. Trombosit berperan dalam menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka. Kadar trombosit yang tidak normal, baik itu terlalu tinggi maupun terlalu rendah, menandakan adanya gangguan pada proses pembekuan darah. Mengenai persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan darah lengkap, pada umumnya, pemeriksaan darah lengkap tidak memerlukan persiapan apapun, termasuk puasa. Namun, pemeriksaan ini kadang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan lainnya, sehingga memerlukan persiapan yang khusus. Contohnya seperti pemeriksaan gula darah. Perlu dilakukan puasa dalam jangka waktu tertentu sebelum tes. Hadirin sekalian, maka dari itu, pemeriksaan laboratorium sangat penting dilakukan sedini mungkin atau sesegera mungkin setelah dokter mendiagnosa suatu penyakit. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan.